Halo mahasiswa, welcome back to Ibadah Online khusus mahasiswa, Campus Connection. Gimana nih kabar kalian seminggu ini? Pokoknya semangat terus buat teman-teman semua ya. Dan jangan lupa buat terus atur prioritas supaya antara kuliah, kerja, relasi kita, dan Tuhan bisa termaintain dengan baik. Oh iya, karena ini minggu pertama, teman-teman semua bisa siapin roti dan anggur perjamuan ya. Karena di ibadah nanti kita akan mengadakan perjamuan kudus. Nah, sekarang gue mau infoin teman-teman semua kalau ibadah Kampus Connection diadakan secara onsite juga nih. Jadi teman-teman semua bisa join ibadah kita secara onsite setiap hari Minggu jam 11.30 di Pasir Koja nomor 58. Karena nanti kalian bisa kenalan sama teman-teman cell group sesuai dengan kampus kalian masing-masing. So, jangan lupa datang ya guys. Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, kalian bisa berikan persembahan ke nomor rekening berikut atau scan QR Code yang tertera pada layar kalian. Selamat memberi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita siapin hati kita, pikiran kita, dan catatan kita buat ibadah hari ini. Enjoy the service! Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami katakan sungguh besar di sepanjang hidupku, caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan.
masuk dalam perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib yang menebus dosa kita. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Adapun perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini, mari kita siapkan hati kita dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita. Dan mari kita juga mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur, karena kasih Allah yang sangat besar yang dinyatakan bagi kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur pengorbanan-Mu di kayu salib memberikan kami kehidupan, menebus setiap dosa dan kesalahan kami, mengangkat kami dari antara maut. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Welcome back to Campus Connection. Kita baru saja mengambil perjamuan kudus memperingati pengorbanan Kristus yang telah menebus dan memberikan kita anugerah kehidupan. Kita patut bersyukur untuk segala yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan ini. Karena sejatinya kita semua adalah manusia berdosa yang tidak layak, tetapi Dia yang melayakkan kita. Dia yang memberikan kita hidup yang penuh dengan makna. Teman-teman, gak kerasa kita sudah memasuki bulan Mei. 5 bulan berjalan di tahun 2023 ini. Saya berharap setiap kita tetap semangat, kita bisa tetap konsisten menjalani kehidupan, kita bisa konsisten dengan goals dan juga resolusi yang sudah kita tulis di awal tahun. Dan sebelum kita berlanjut, mari sama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk,
Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini. Pada kesempatan ini sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada setiap daripada kami. Kami buka hati kami buka telinga kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau coba minta setiap kita untuk mengingat urutan kegiatan atau hal-hal yang kita lakukan di dalam satu hari normal kehidupan kita. Let's say di hari Selasa atau hari Rabu nih, hari kuliah normal pada umumnya. Apa yang kita lakukan di awal hari kuliah tersebut? Kemungkinannya sangat tinggi bahwa apa yang kita lakukan pada hari itu sangat mirip dengan apa yang biasanya kita lakukan pada hari-hari atau minggu sebelumnya. Kita mungkin mengingat, bangun pagi, ya pasti, kita pasti bangun pagi. Bangun jam 6 pagi seperti biasa, terus kemudian langsung matiin alarm. Terus kemudian lanjut buka HP, sebentar cek notif-notif yang ada dari malam. Lihat WhatsApp, lihat Instagram, terus kemudian taruh HP, sikat gigi. Habis sikat gigi mandi pagi, lanjut mandi pagi. Habis mandi ganti baju, lalu duduk sebentar, buka renungan pagi dulu, baca renungan pagi dulu. Terus kemudian siap-siapin tas, masukin buku, laptop, dan kemudian berangkat ke kampus untuk kelas pagi. Kita mungkin melakukan hal yang sama hampir setiap hari. Morning routine kalau kata orang-orang. Tiap hari udah begitu terus, udah otomatis nih rasanya. Badan kita kayak udah disetel untuk melakukan yang kayak gitu setiap kali kita bangun tidur. Lanjut ke kampus. Sampai di kelas, belajar, ngobrol sama teman, main sama teman, ngerjain tugas, dan lain-lain sebagainya. Mungkin mengerjakan tugas yang sama atau belajar mata kuliah yang sama dengan hari-hari yang sebelumnya. Selesai, sore hari, pulang ke kosan atau pulang ke rumah. Bahkan gini teman-teman, buat kamu yang nyetir motor atau mobil sendiri, pernah gak sih ngalamin yang kayak, tadi itu di jalan pulang gimana ya? Kok kayak tiba-tiba udah nyampe aja nih di rumah? Kok kayaknya otomatis gitu jalan dari kampus ke tempat tinggal kita, tahu-tahu berasanya sampai. Di jalan ada apa juga tadi lupa gitu. Autopilot gitu rasanya karena setiap hari kita melewati jalan yang sama, setiap hari kita lewat belokan yang sama, setiap hari kita lewat lampu merah yang sama dengan mobil atau motor kita yang sama juga. Sore malam hari ngerjain tugas, ambil laundry baju buat anak-anak kosan, olahraga tipis-tipis, lari sore, terus kemudian setelahnya pergi makan malam atau pesan makanan online, pulang, mandi, scrolling sebentar, Netflix sebentar, lalu tidur. Kemungkinan setiap hari di dalam kehidupan kita itu berjalan dengan sangat mirip. Baik kamu yang baru masuk kuliah, kamu yang lagi tugas akhir, ataupun kamu yang udah mulai kerja kantoran, yang masuk jam 8 pagi pulang jam 5 sore. Sebagian besar yang terjadi di dalam hari-hari kita bukanlah murni hasil dari pilihan kita, tetapi merupakan apa yang sudah biasa kita lakukan setiap hari. Universitas Duke melakukan suatu penelitian pada tahun 2006 dan ditemukan bahwa up to hingga 45% tindakan yang kita lakukan sehari-hari bukan merupakan hasil dari keputusan sadar kita, tetapi merupakan hasil dari kebiasaan yang kita lakukan. Teman-teman, hampir setengah dari yang kita lakukan merupakan hasil dari kebiasaan-kebiasaan kita, merupakan hasil dari habit kita. Itulah salah satu alasan kuat kenapa kalau kita ingin merubah kehidupan kita, kita juga harus merubah habit atau kebiasaan kita. Coba kalau kita kembali ke awal tahun, saat kita menulis goal atau saat kita menulis resolusi tahun baru. Tentu, yakin dan pasti kita semua pengen punya goal dan tujuan yang baik. Kamu pengen semakin dekat dengan Tuhan, pengen punya savings, pengen punya dana darurat, pengen hutang lunas. Ada yang bilang pengen selesai baca Alkitab, pengen saat teduh setiap hari. Ada yang bilang pengen sehat, pengen tubuhnya bugar, gak sakit dan lain-lain sebagainya. Teman-teman, ini adalah goals umum yang seringkali dimiliki oleh lebih dari satu orang. Tetapi kenyataannya banyak dari antara kita memiliki goals yang sama atau mirip. Tetapi hasil yang didapatkan sangatlah berbeda. Kenapa?
Salah satu penulis buku yang bernama James Clear, dalam bukunya yang berjudul Atomic Habits, menuliskan seperti ini. Goals are good for setting a direction, but systems are best for making progress. Goal baik untuk menentukan arah, tetapi sistem adalah yang terbaik untuk membuat progres atau kemajuan. Hari ini kita mau coba untuk belajar mengenai sistem ini yang tergambarkan di dalam diri kita dengan habit atau dengan kebiasaan yang biasa kita lakukan. Kita coba lihat dari kehidupan Daniel, seorang tokoh yang kita kenal dengan ketekunan dan kedisiplinan dirinya yang luar biasa. Dari sejak kita sekolah minggu diceritakan Daniel di Gua Singa, menggambarkan gimana Daniel adalah sosok yang pemberani dan dia bisa bertahan melawan singa-singa yang ada. Tetapi ada satu bagian yang jarang terekspos. Daniel ini teman-teman menjadi pemimpin muda yang menonjol di kerajaan tersebut. Di antara 120 orang terbaik yang diangkat menjadi pemimpin, Daniel diangkat dan disebut melebihi para pemimpin-pemimpin yang lain itu. Ini fakta yang tertulis di dalam Alkitab, Daniel 6 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ayat yang ketiga, membawahi mereka di sini adalah 120 kepala daerah yang diangkat. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel, salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para kepala daerah harus memberi pertanggungjawaban supaya raja tidak dirugikan. Ayat yang keempat, Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Raja bermaksud menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Ayat yang kelima, para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Mengapa Daniel yang menonjol? Apa yang membuat dia sedemikian luar biasa? Daniel ini populer di kalangan raja. Ada rencana dia mau dipromosikan. Dan ada banyak orang yang gak suka sama Daniel. Jelas aja kesuksesan seseorang biasanya diikuti dengan iri hati daripada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jelas aja karena raja berencana mau menjadikan Daniel mungkin seperti orang kedua setelah raja. Yang disebutkan bertanggung jawab atas seluruh kerajaannya. Ada banyak musuh-musuh Daniel yang mencoba untuk menjatuhkannya. Tetapi setelah mencari-cari segala kelemahan dan kekurangan Daniel, mereka mendapati tidak ada kekurangan apapun dalam karakternya. Tercatat di dalam ayat yang kelima yang baru saja kita baca, tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Mendapati hal ini teman-teman, para kepala daerah dan para pejabat tinggi yang mereka merasa menjadi saingannya Daniel, mereka terus mencoba cari alasan untuk gimana caranya menjatuhkan Daniel. Gak ada cacatnya, gak ada lemahnya. Daniel ini bisa dipercaya, dia gak korupsi, dia gak lalai dalam mengerjakan tugasnya. Jadi gimana caranya? Jadi mereka memutuskan satu-satunya cara menjebak Daniel adalah dengan melakukan sesuatu terhadap kebiasaannya berdoa. Daniel begitu mengasihi Tuhan dan dia mendisiplin dirinya dengan berdoa 3 kali sehari. Para pejabat menipu raja untuk mengeluarkan keputusan bahwa jika ada yang berdoa kepada siapapun kecuali raja dalam 30 hari ke depan, maka mereka harus dilemparkan ke gua singa. Tetapi Daniel stand out. Dia menonjol di antara ratusan pemimpin yang ada. Dia yang naik ke puncak kepemimpinan. Apa yang membuatnya seperti itu? Salah satunya adalah karena habit, kebiasaan atau sistem kebiasaan yang dibangun dari waktu ke waktu dan itu yang membentuk identitasnya serta memberikan kepercayaan diri kepada Daniel. Daniel 6 ayat yang ke-11 mencatat seperti ini teman-teman. Mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari Daniel berdoa seperti yang biasa dilakukannya. Bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi 3 kali sehari. Bukan hanya pas lagi mau aja, bukan hanya pas lagi butuh aja, tetapi setiap hari
Dia berhenti sejenak dari aktivitasnya dan datang kepada Tuhan, memohon pada Tuhan, berbicara sama Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Dia memprioritaskan hidupnya di sekitar waktu-waktu intimnya dengan Bapa. Apa yang dilakukan Daniel adalah membangun sebuah habit, membangun sebuah sistem kebiasaan di mana dia setiap hari bersekutu, punya waktu untuk intim dengan Tuhan. Satu disiplin kecil yaitu datang berdoa 3 kali sehari pada Tuhan. Tetapi jangan pernah kita meremehkan bagaimana Tuhan dapat memulai sesuatu yang besar melalui satu kebiasaan yang kecil. Jangan pernah kita meremehkan yang Tuhan sanggup lakukan. Satu hal yang istimewa, satu hal yang luar biasa, satu hal yang di luar akal manusia. Semua ini bisa dimulai dengan satu tindakan disiplin kecil tersebut. Lalu kemudian bagi kita, berdasarkan apa yang menjadi goal kita, atau kita mau jadi orang yang seperti apa, coba kita pikirkan satu habit yang harus kita mulai hari ini. Apa kebiasaan yang perlu untuk mulai kita lakukan? Teman-teman, gak harus sesuatu yang wah, gak harus sesuatu yang wah, yang luar biasa besar dulu. Justru akan lebih baik kalau kita memulai dengan satu langkah yang sederhana. Misalnya, dengan bangun pagi tanpa nge-snooze alarm. Begitu alarm bunyi, langsung bangun. Atau contoh lainnya, misalkan setiap hari baca Alkitab satu pasal dulu. Atau satu ayat dulu sebelum kita scrolling Instagram. Atau yang udah biasa bangun pagi, mungkin kita bisa bangun 15 menit lebih awal. Atau beresin kasur, selimut, bantal, guling, dirapiin setelah pagi-pagi bangun tidur. Saya coba kasih lagi beberapa gambaran bayangan ya untuk kita membangun habit. Kamu mau jadi seseorang yang care. Kamu bisa coba bangun kebiasaan untuk memberikan satu apresiasi kepada orang lain setiap hari. Kamu mau menjadi seseorang yang rapi. Ya seperti yang barusan kita bilang, beresin kasurmu pas bangun. Jangan biarin bantal kasur, guling di lantai, selimut setengah di kasur, setengah di lantai. Gitu. Latih diri untuk memberesin kasur setelah kamu bangun tidur. Kamu pengen jadi seseorang yang fokus, yang bisa fokus. Coba biasakan memulai hari dengan menulis 3 prioritasmu untuk hari tersebut. Bangun sistem kebiasaan yang menolong kamu untuk fokus. Kamu mau jadi seseorang yang sehat. Mungkin kamu bisa coba untuk stop minum soft drink dan lebih banyak bergerak, olahraga tipis-tipis tapi rutin. Kamu mau punya IPK yang bagus. Kamu bisa coba mulai dengan menyisihkan waktu 15 menit untuk mereview ulang pelajaran setiap selesai kelas. Gak perlu sesuatu yang wah, tetapi justru satu hal yang kecil akan membangun kebiasaan baik dalam hidup kita. How? Gimana untuk membuat suatu kebiasaan yang baru? Gimana untuk membuat satu habit yang baru? Gimana untuk bikin sistem? Sistem kebiasaan yang lama-kelamaan akan membentuk habit kita yang menjadi kebiasaan kita yang baru. Teman-teman, kalau kita melihat orang yang punya kebiasaan terlambat, itu bukan hasil dari 1-2 kali. Tetapi itu memang berkali-kali terjadi dan lama-kelamaan jadi terbiasa untuk terlambat. Sopan santun pun demikian, dibangun karena kebiasaan yang terus-menerus diajarkan sejak kita masih kecil sampai kita dewasa. Bukan satu hal yang diajarkan semalam langsung jadi. Hari ini saya mau membagikan sedikit sama teman-teman 2 cara yang membantu kita untuk membuat habit yang baru. Yang pertama, buat sejelas-jelasnya. Waktu kita belanja, kita lagi ke supermarket, kita lagi ke minimarket, kita jalan menyusuri lorong-lorong yang ada. Kita biasanya cenderung membeli sesuatu yang terlihat jelas dan mudah untuk diraih. Walaupun terkadang memang itu bukan barang yang terbaik, tetapi kita cenderung ini gampang, ini kelihatan, jelas, dan gampang untuk diambil. Kalau kita mau merubah apa yang menjadi kebiasaan kita, bantu dengan indera penglihatan kita. Contohnya kayak gini teman-teman, kalau kita mau membangun kebiasaan minum vitamin setiap hari, jangan dibiarin vitaminnya ada di dalam laci yang paling dalam. Taruh vitaminnya di atas meja, biar kita lihat dan kita tahu, oh kita harus minum vitamin. Kalau kita mau bangun kebiasaan belajar, bukunya jangan disimpan di tas. Bukunya taruh di meja belajar, buka di meja belajar, atau bahkan kasih pembatas buku di bagian mana yang mau
kita pelajari. Kalau kita mau bangun kebiasaan untuk menulis, siapin kertas atau buku dan pulpen di atas meja belajar kita agar kita bisa melihat dan kita ingat untuk melakukannya. Buat sejelas-jelasnya. Hal yang kedua setelah membuat kebiasaan tersebut jelas dan terlihat, yaitu buat sesimpel mungkin. Make it simple. Jangan bikin yang rumit-rumit dulu. Kalau kita bikin yang rumit, percaya deh, sebentar aja kita akan ngerasa sulit dan akhirnya kita menyerah dan berhenti bahkan sebelum hal itu menjadi habit di dalam kehidupan kita. Let's say, baca satu ayat Alkitab setiap hari. Enggak harus 10 pasal dulu setiap hari, tapi mulai dari satu ayat setiap hari. Atau bisa jadi kita juga melatih diri untuk menyisihkan 10.000 rupiah sehari, instead of kita langsung nabung 1 juta sebulan. Push up atau sit up. 5 kali aja dulu deh sehari. Enggak perlu langsung 50 kali sehari atau 100 kali sehari. Tetapi kalau 5 kali ini udah menjadi habit, lama-kelamaan ini akan meningkat dan bisa kita tingkatkan. Mau nulis jurnal, wah Kak saya gak suka nulis. Kita bisa coba dengan menulis 1 hari 1 kalimat dulu. Gak perlu langsung 1 halaman penuh. 1 hari 1 kalimat dulu dalam bentuk ucapan syukur kita untuk Tuhan di hari tersebut. Banyak orang berpikir kalau mereka nih kurang motivasi, kurang semangat. Tetapi pada kenyataannya mungkin mereka hanya kurang membangun sistem. Sistem kebiasaan, habit yang dimulai dari hal-hal kecil yang sederhana. Wah saya gagal mencapai goal saya. Problemnya banyak banget. Teman-teman, seringkali ini disebabkan oleh kegagalan kita untuk membentuk suatu sistem kebiasaan, untuk membentuk suatu habit yang mendukung kita untuk mencapai goal atau target kita tersebut. Apakah punya goal nggak berguna? Tentu enggak dong. Ingat tadi di awal, goal baik untuk menentukan arah, tetapi sistem adalah yang terbaik untuk membuat progres. Bangun sistem di dalam kebiasaan diri kita. Coba teman-teman, bantu saya melengkapi kalimat ini. Saya akan melakukan setelah saya, contoh seperti ini teman-teman. Saya akan membaca Alkitab 1 ayat setelah saya mandi pagi. Saya akan menulis 1 kalimat ucapan syukur setelah saya makan malam. Saya akan berdoa setelah saya sikat gigi malam. Saya akan push up 5 kali setelah saya merapikan kasur. Saya akan baca buku 2 halaman setelah saya pulang dari kampus. Saya akan bla 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 setelah saya bla bla bla. Teman-teman, nangkep ya idenya? Isi kalimat ini untuk membantu kita membangun suatu sistem kebiasaan bagi diri kita. Saya akan melakukan apa setelah saya apa. Mulai dari hal yang simpel, mulai dari hal-hal yang simpel. Jangan pernah meremehkan satu permulaan yang kecil. Permulaan kecil ini dapat menjadi momentum untuk kita merubah kebiasaan kita dan membangun suatu habit yang baru. Sekali kita menemui kegagalan, bukan berarti kita langsung hancur seluruhnya. Satu kali kita gagal, ke-skip nih buat push up pagi-pagi. Oke, besok paginya coba lagi. If you miss one, don't miss two. Kalau kelewat sekali, jangan menyerah dengan ya udahlah, udah kelewat mah udah gak bisa lagi. Enggak. Justru jangan diterusin bablasnya. Bangun ulang, lakukan lagi dan lagi dan lagi. Sampai ini menjadi satu sistem kebiasaan yang sudah terbawa di dalam diri kita. Kesuksesan bukan hanya dilihat dari tercapainya goal atau tujuan kita. Tetapi kesuksesan diri kita adalah ketika kita berproses dengan benar dan kita memuliakan Tuhan lewat apa yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi terlebih siapa yang melakukan dan untuk siapa kita melakukannya. Saya mengajak setiap kita untuk sama-sama membangun komitmen. Bangun sistem kebiasaan diri kita. Mulai dengan hal yang jelas, mulai dengan hal yang simpel. Lakukan dengan setia dan penuh komitmen. Sebagian besar tindakan kita merupakan hasil dari kebiasaan yang kita miliki. Sehingga penting bagi kita untuk kita membangun habit yang baik pula. Agar tindakan-tindakan yang keluar dari dalam diri kita pun merupakan suatu hal yang baik. Dan merupakan suatu hal yang memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang telah dibagikan hari ini.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Hari ini Tuhan kami minta kekuatan yang daripada Tuhan. Kami minta pertolongan Tuhan untuk kami dapat melangkah, untuk kami dapat membangun habit, untuk kami dapat membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk melakukannya mulai dari hal-hal yang simple. Kami mau belajar untuk melakukannya secara konsisten di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan hari ini hamba-Mu berdoa bagi teman-temanku dimanapun mereka berada Tuhan. Biar kami semua menjadi pribadi yang tidak gampang menyerah di dalam hal ini. Kami semua punya ketekunan di dalam membangun kebiasaan yang baik. Dan juga kami berdoa, kami minta penyertaan Tuhan dalam kami beraktivitas, dalam kami membangun kebiasaan-kebiasaan kami di dalam hari-hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar ada kasih yang melimpah yang daripada Allah dilimpahkan di dalam kehidupan-Mu. Kehidupan-Mu penuh dengan hikmat yang daripada Allah yang memampukan Kau untuk mengambil keputusan di dalam segala kondisi yang ada. Hikmat daripada Allah juga yang memampukan-Mu untuk belajar, memampukan-Mu untuk mengerjakan segala ujian, segala tugas-tugas yang ada di kampus-Mu. Sehingga ada nilai-nilai yang terbaik yang daripada Allah dicurahkan di dalam kehidupan-Mu. Terimalah damai sejahtera Allah, sukacita daripada Roh Kudus dan penyertaan-Nya yang senantiasa ada sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Apabila ada teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, jangan ragu untuk scan QR Code yang tertera di bagian bawah layar ini. Ada rekan-rekan pendoa dan para konselor yang siap untuk membantu teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.